120 tahun setelah Kaisar wafat, seorang pahlawan bangkit dari kematian. Dunia yang dulu ia lindungi telah membusuk, dan kini ia kembali hanya untuk menyampaikan satu perintah terakhir. Namanya Ben Lyra. Dahulu ia adalah utusan pribadi Kaisar pertama, sekaligus anggota kelompok pahlawan yang pernah menyelamatkan benua dari kehancuran. Namun ketika perang berakhir, dunia yang pertahankan justru berubah menjadi kerajaan yang korup dan kejam. Murid yang paling ia sayangi mati bukan di medan perang, melainkan oleh negaranya sendiri. Kisah dimulai. Di sebuah distrik pinggiran kekaisaran yang sunyi, tepat di balik bayang-bayang gunung tinggi, hiduplah seorang gadis kecil berambut pirang dan wajah yang menawan. Suatu hari, langkah kakinya terhenti saat ia menemukan sebuah objek ganjil tergeletak di atas tanah. Awalnya, rasa takut sempat menyergap, namun rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk mendekat. Ia mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit pipi sesosok tengkorak yang tergeletak di sana. Matanya pun terbelalak heran. Benda itu tidak hanya terasa kenyal, tetapi juga bisa bicara. "Hentikan itu!" protes si tengkorak sambil menangkap tangan sang gadis. Karena merasa sedikit tidak nyaman, ia kemudian menceramahi gadis itu panjang lebar tentang bahayanya bermain dengan orang asing, terutama sesuatu seaneh dirinya yang bisa berbicara. Namun, gadis itu hanya bergeming. Ia membalas dengan nasihat ibunya, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Mendengar itu, si tengkorak terdiam, kehilangan kata-kata. Ketika ditanya identitasnya, si tengkorak membusungkan dada dan mengaku sebagai utusan suci yang membawa dekrit kaisar ke seluruh penjuru negeri. Kekaguman yang terpancar dari mata si gadis membuat si tengkorak merasa jemawa. Dengan penuh semangat, si gadis memohon untuk menjadi muridnya. Meski awalnya enggan karena merasa akan merepotkan, si tengkorak akhirnya luluh. Apalagi setelah ia mengetahui kenyataan pahit bahwa gadis kecil itu sebatang kara. Keluarganya tewas dalam kebakaran hebat. Melihat gadis itu berdiri tegak dengan ranting kayu di tangannya, si tengkorak teringat pada seorang kawan lama. Akhirnya, ia setuju untuk mengajarkan ilmu pedang. Hari-hari pun berlalu. Mereka berlatih di bawah kanopi pohon tua, memanggil roh-roh untuk latih tanding, bahkan menakut-nakuti petualang yang lewat hingga pingsan hanya untuk bersenang-senang. Hubungan mereka kian erat. Si tengkorak tak lagi merasa canggung saat si gadis tertidur pulas bersandar di bahunya. 11 tahun berlalu. Gadis kecil itu telah tumbuh menjadi wanita muda yang tangguh dan cantik. Suatu sore di tepi sungai, suasana berubah serius. Ia menceritakan bahwa desa-desa di perbatasan telah ditinggalkan oleh kekaisaran dan kini hancur oleh monster. Si tengkorak yang kini ia panggil guru mengerti arah pembicaraan itu. Dengan berat hati namun penuh bangga, ia merestui kepergian muridnya. Ia mengunuskan sebuah pedang pendek dan berkata dengan lantang, "Aku Ben Lyra, waris tunggal dari aliran perburuan utara. Menyerahkan pedang ini kepadamu. Cabutlah bilahnya hanya untuk tujuan mulia. Pergilah selamatkan dunia dan kembalilah. Aku akan menunggumu di sini." Si tengkorak terpaku diam, menatap siluet muridnya yang perlahan menghilang di telan kabut, menyisakan sedikit rasa sesal namun penuh keyakinan bahwa ia akan kembali. Waktu terus bergulir hingga suatu hari, sosok yang dinanti muncul. Gadis itu kembali dan duduk di samping gurunya. Pemandangan itu mengoyak hati si tengkorak. Tubuh muridnya penuh luka dan kaki kirinya telah hilang. Gadis itu memaksakan senyum cerah, mencoba mengusir kecanggungan dengan tawa khasnya. Ia bercerita dengan menggebu-gebu tentang pertualangannya menyelamatkan dunia. Namun, perlahan-lahan suaranya mengecil dan napasnya mulai tersengal. Melihat sang murid mulai melemah, si tengkorak segera bergegas, merangkuh tubuh wanita itu ke dalam pelukan dengan penuh kasih. Sebuah pelukan hangat di bawah pohon tempat semua cerita mereka bermula. Di bawah pohon tua itu, napas terakhir sang murid akhirnya terhenti. Hening menyergap. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, si tengkorak merasakan sesak yang tak tertahankan.
Meski tak lagi memiliki daging, air mata jatuh membasahi tulang pipinya. Sebuah duka yang berubah menjadi murka yang murni. Jauh di pinggiran hutan, sepasukan kavaleri kekaisaran sedang bergerak mendekat. Mereka mencari gadis itu. Namun yang mereka temukan adalah maut. Si tengkorak yang ternyata adalah Benlara, sang iblis sejati sekaligus pembawa pesan kekaisaran yang terlupakan, melepaskan segel pada pedangnya. Dari dalam pedang itu, ribuan monster dan roh terkutuk tumpah ruah. Mereka menyerbu kavaleri kekaisaran, mencabik-cabik mereka tanpa ampun. Benlara berdiri di atas tumpukan mayat yang telah menggunung selama seabad, membakar panji kekaisaran yang telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Wahai tanah airku, bayarlah harga atas tiranimu. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok pahlawan kekaisaran, Don Ryu. Dengan satu jentikan tangan, ia mampu membelah monster menjadi dua. Gerakannya secepat kilat. Teknik pedangnya mampu menghasilkan 5 tebasan sekaligus dalam satu tarikan napas. Don Ryu melihat monster raksasa yang dikendalikan Benlara. Dengan teknik legendaris bernama Leg de Fan, ia bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dalam sekejap, ia memot kaki semua binatang iblis tersebut, persis seperti cara murid Benlara kehilangan kakinya. Melihat pemandangan itu, kemarahan Benlara mencapai puncaknya. Ia terbang menerjang Don. Benturan pedang mereka memicu ledakan debu dan puing-puing yang dahsyat. Don Ryu adalah lawan yang tangguh. Ia menggunakan kelenturan tubuhnya untuk menahan serangan mematikan Benlara. Keduanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang brutal. Benlara melayangkan tendangan ke tulang kering Don Ryu hingga ia tersungkur. Pukulan mentah mendarat di wajah sang satria kekaisaran. Don Ryu dengan liciknya mencoba memprovokasi Benlara dengan menghina gadis yang telah tiada, berharap sang iblis kehilangan kendali dan energinya terkuras. Sudah lama aku tidak bertemu lawan sekuat ini. Siapa sebenarnya kau? Ucap Don Ryu. Aku adalah pembalasan dendam, jawab Benlara. Dalam kemarahan yang terkendali, Benlara melakukan gerakan yang tak terduga. Ia melesat mencengkram wajah Don Ryu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menghujamkan pedang tepat ke tangan Don Ryu yang memegang senjata, mengunci agar tak bisa bergerak. Amarah meluap. Dengan satu hantaman keras ke perut, ia mementalkan Don Ryu hingga menghantam batu karang. Namun Don Ryu justru tertawa terbahak-bahak di tengah rasa sakitnya. Ternyata semua pertarungan ini hanyalah pengalihan perhatian. Tiba-tiba pilar cahaya biru memancar dari puncak gunung, menyelimuti seluruh wilayah tersebut. Ini adalah penghalang suci yang dirancang khusus untuk memusnahkan makhluk undead. Sihir ini melepaskan energi dahsyat berbentuk salib yang membuat pasukan iblis Benlara membusuk dan hancur menjadi debu dan dalam sekejap. Ryu berseru sombong bahwa penghalang ini adalah warisan dari kelompok pahlawan 120 tahun lalu. Benlara tertegun. Sihir ini mengingatkannya pada seorang kawan lama yang perfeksionis. Alih-alih takut karena tubuhnya mulai terasa melemah akibat cahaya itu, Benlara justru merasa muak. Ia teringat sejarah pahit bagaimana kekaisaran yang tamak membantai para pahlawannya sendiri demi memonopoli kekuasaan setelah perdamaian tercapai. Di era di mana pahlawan dibasmi, Benlara bertanya-tanya, kemana ia harus melangkah? 4 hari setelah insiden pembantaian pahlawan itu, Benlara berkelana tanpa arah. Di sebuah persinggahan, ia bertemu dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria kekar. Pria itu mencium aroma darah yang kuat dari balik jubah Benlara dan mulai menyebarkan rumor tentang seorang penyihir undead yang menghancurkan desa Menara Hijau. Tanpa peringatan, sebuah pisau dilemparkan ke arahnya. Benlara menangkap pisau itu dengan tangkas, namun kemarahannya terpancing. Ia menghujamkan pisau itu ke lantai kayu, mengungkap seorang pembunuh yang ternyata bersembunyi di bawah lantai. Hancurkan tulang-tulangnya menjadi 100 keping, perintah si pemimpin kelompok. Benlara tidak lagi memohon. Saat si pria kekar menerjang, Benlara merunduk dan dalam hitungan detik melayangkan lebih dari 100 pukulan beruntun ke tubuh lawan.
Serangan terakhirnya mendarat telak di mata sang lawan, membuatnya tersungkur mencium tanah. Keadaan menjadi kacau. Penombak mencoba menusuk dengan formasi yang rapat, namun Benlera bergerak secepat bayangan, mencengkram kerahnya dan membantingnya hingga pingsan. Dua pembunuh kembar mengepungnya, bergerak melingkar untuk membingungkan Benlera. Saat mereka menusuk, Benlera melompat ke udara, menangkap tangan mereka, dan menghantam kepala kedua saudara itu ke lantai secara bersamaan. Pemimpin mereka mencoba melakukan serangan sihir terakhir, menebas membabi buta ke arah Benlera. Namun dengan gerakan yang lebih cerdik, Benlera menangkis serangan itu, melompat dan mendaratkan tendangan keras tepat di wajah buruk pria itu hingga ia terpental di tengah debu yang berngepul. Benlera bergumam kesal, bersiap untuk memberikan pelajaran terakhir agar mereka tidak lagi bersikap kurang ajar. Namun, seorang melangkah maju untuk menghentikannya. Ia adalah Thor, pemimpin Northern Exploration Guild dari Kekaisaran Geri. Di ruang kerjanya, Thor berbicara jujur. Ia telah mengirim banyak tim untuk menyelidiki rumor tentang penyihir undead. Namun tak ada yang kembali. Saat menatap sosok Benlera, ia sadar bahwa semua rumor itu nyata. Ben yang murka menghantam meja, menuntut penjelasan. Namun Thor justru menyulut tembakaunya dengan lesu. Ia bercerita bahwa wilayah utara telah lama dianaktirikan. Penduduk desa terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara para ksatria yang tersisa mati perlahan saat menunggu monster melahap mereka. "Mengapa kalian tidak bangkit melawan kekaisaran?" tanya Ben. Thor menghembuskan asap tembakaunya. Ia telah mencoba segalanya, namun keberanian saja tidak cukup jika hanya akan menambah tumpukan mayat. Mereka pernah memiliki harapan saat seorang pahlawan datang dengan kebaikan dan kebanggaan. Namun saat pahlawan itu gugur, mimpi mereka ikut terkubur. Kini, Thor hanya ingin menghancurkan sistem yang telah membuang mereka. Mendengar kisah tentang muridnya, hati Ben melunak. Ia merogoh sakunya dan melemparkan sebuah lencana komando kepada Thor. Mata Thor terbelalak. Itu adalah kartu identitas penjelajah peringkat tertinggi yang harusnya sudah ditarik berabad-abad lalu. "Jangan cemaskan siapa aku," ucap Ben sambil beranjak pergi. "Aku hanyalah hantu dari masa lalu yang buruk." Ben setuju untuk mengambil misi tersebut, namun ia harus menuju pegunungan utara, wilayah paling mematikan di benua itu. Ia pun berangkat bersama dua rekan baru, Mura, gadis lincah berambut kuncir kuda, dan Harrier, pemuda berambut merah. Setelah 5 hari perjalanan yang penuh kewaspadaan, mereka mencapai di tebing tinggi. Melalui teropong, Ben melihat sekelompok satria kekaisaran di bawah sana. Mura menjelaskan dengan nada pahit bahwa mereka adalah sisa-sisa pasukan dari desa Menara Biru yang kini beralih menjadi bandit. Mereka menjarah penduduk desa untuk bertahan hidup karena kaisar yang baru menganggap penjarahan terhadap rakyat sendiri adalah hal yang normal. Mendengar itu, niat membunuh yang murni terpancar dari tubuh Ben, membuat Harrier bergidik ngeri. Sebelum rekan-rekannya sempat bertanya, Ben menghilang. Ia terjun bebas dari ketinggian tebing. "Dia akan mati," ucap Harrier. "Dia sudah mati sejak lama," jawab Murad dengan desahan panjang. Di bawah, Ben mendarat seperti malaikat maut. Dalam sekejap mata, satria pertama tumbang. Saat yang lainnya mengepung, ia menunduk dan menggunakan teknik pedang yang membuat penglihatan lawan kabur. Dengan gerakan tanpa ampun, ia menebas mereka hingga menjadi potongan daging yang berserakan di salju. Seorang satria wanita mencoba menenangkan pasukannya, mengklaim bahwa monster itu hanya sendirian. Namun, Ben tiba-tiba melakukan teleportasi tepat di belakangnya. Dengan satu sentakan kasar, ia merenggut kepala wanita itu. "Kau tidak punya mata untuk melihat," ejek Ben, membiarkan kepala itu tertancap di ujung bilah pedangnya. Ia kemudian memanggil pasukan undead-nya. Roh-roh gentayangan muncul dari tanah, mencabik-cabik satria yang mencoba melarikan diri. Ben memacu kudanya di tengah kekacauan, menebas setiap musuh menjadi serpihan kecil.
Pertempuran di lereng gunung mulai mereda. Mura dan Harir turun dari tebing untuk bergabung dengan Ben yang berdiri mematung di tengah genangan darah. Pasukan Undead-nya telah menyapu bersih musuh. Namun di tengah kemenangan itu, muncul seorang satria yang menyerang secara membabi buta. Ben menghindar dengan tenang, mengorbankan kuda tunggangannya sebagai pengecoh, lalu mendaratkan tendangan telak ke kepala satria tersebut. Saat itulah sebuah kalung emas yang melingkar di leher sang satria menarik perhatiannya. Kalung itu memicu ingatan lama. Ben teringat seorang pria yang dulu pernah menyerangnya karena salah paham. Lalu datang kembali dengan canggung untuk meminta maaf sambil memberikan kalung buatan tangan putrinya sebagai jimat keberuntungan. Pria itu pernah berpesan, "Jangan biarkan dendam menelanmu terlalu dalam, atau kau akan menjadi seperti mereka yang kau benci. Pasti ada seseorang yang menunggumu pulang." Kembali ke realita, Ben menyadari satria di depannya adalah putri dari pria itu. Namun sebelum ia sempat memberikan pengampunan, salah satu bawahan undead-nya menusuk gadis itu dari belakang. Dalam napas terakhirnya, sang satria menangis, memohon maaf pada ayahnya karena tidak bisa kembali setelah 2 tahun menghilang. Ben pun terdiam. Tanpa ragu, ia menghancurkan bawahan undead-nya sendiri karena telah bertindak tanpa perintah. Mura dan Harir tiba untuk membantu membersihkan sisa pertempuran. Selama berjam-jam, mereka mengumpulkan mayat-mayat itu dan membakarnya. Harir merasa heran mengapa sang master menghancurkan jasad-jasad itu, alih-alih membangkitkannya menjadi prajurit baru. Ben hanya menatap kobaran api dengan tatapan kosong. Di dalam kepalanya, suara-suara gelap dari pedang terkutuknya berbisik, mengejeknya karena masih memiliki simpati terhadap manusia. "Jika kau sudah mati, diamlah di alam baka," gertak Ben pada entitas dalam pedangnya. Iblis itu tertawa terbahak-bahak. "Larilah dari takdirmu, dasar makhluk sentimental." Sementara itu, di ibu kota, api kekejaman yang berbeda sedang menyala. Seorang wanita haus darah berdiri di atas puing-puing, menghirup aroma daging terbakar dengan senyum mesum yang mengerikan. Ia merasa bosan karena belum menemukan lawan sepadan. Ketika pesan tentang munculnya penyihir undead sampai ke telinganya, ia tertawa kegirangan. Akhirnya, ada orang gila lain yang bisa ia tantang. Ia segera memerintahkan pasukan berbaju jirah megah untuk bergerak. Dalam perjalanan selanjutnya, Mura mulai merasa bosan karena Ben lebih banyak diam. Ia penasaran bagaimana kepala tengkorak itu bisa melayang di udara tanpa tubuh. Jauh di belakang mereka, Thor telah memberi mandat pada Mura dan Harir. Ia yakin Ben adalah kunci untuk menggulingkan kekaisaran, terutama karena gaya bertarungnya sangat mirip dengan pahlawan berambut pirang yang hilang 11 tahun lalu. Ben memutuskan untuk mampir ke desa Menara Hijau. Desa itu kini sunyi, namun di mata Ben, kenangan masa lalu masih menari-nari. Kenangan saat murid kecilnya memakaikan topi kertas di kepalanya. Kenangan saat mereka duduk di kedai dan muridnya memesan 2 gelas bir, satu untuknya, satu untuk gurunya yang tak punya lambung. Kenangan saat mereka bermain lempar dart, di mana sang murid berhasil mengenai semua target dan membuat seluruh kedai bersorak kagum. Ben duduk di kursi lamanya di sebuah kedai yang berdebu, tempat ia biasa menghabiskan waktu bersama muridnya. Tiba-tiba, sebuah gelas berisi bir diletakkan di depannya. Ben pun tersentak. Ternyata, pelayan kedai yang dulu masih ada di sana. "Kenapa kau tidak takut melihat wujudku?" tanya Ben heran. "Karena aku mengenalmu," jawab si pelayan itu dengan tenang sambil meminum anggur. Pelayan itu kemudian mengeluarkan sebuah botol minuman yang telah lama ia simpan. Gadis itu memintaku menyimpannya. Ia bilang, "Suatu hari ia akan membawamu melakukan perjalanan jauh dan kalian akan meminumnya bersama sebagai tanda keberangkatan yang aman." Pelayan itu menatap Ben dengan tajam.
Apakah kehancuran yang kau bawa sekarang adalah gambaran dunia yang ingin ia inginkan? Ia kemudian membanting sebuah buku ke atas meja. Itu adalah buku dongeng milik sang murid tentang petualangan mengalahkan kejahatan. Ben tertegun. Ia menyadari bahwa meski ia adalah sang guru, justru ia yang paling banyak belajar dari kebaikan hati muridnya. Dengan tekad baru, ia bangkit dan meninggalkan kedai. Pelayan itu pun tersenyum. Ia tahu Ben akhirnya menemukan arah yang benar.